Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Margareta. Hari ini kita akan belajar IPS. Silahkan buka buku cetak halaman 14. Tentu di sana tertulis judulnya adalah Rupa Bumi Indonesia. Betul? Oke, kita langsung lanjut saja. Nah anak-anak, ternyata rupa bumi itu tidak rata seperti bayangan kita, melainkan ada yang menonjol, ada yang turun, ada yang menyempit, tajam, ada yang berbentuk seperti U, baik itu di daratan maupun di lautan. Lanjut. Nah, sama seperti di buku cetakmu, di halaman 15, di situ ternyata ada kata relief. Selama ini kamu tahunya adalah relief itu adalah di candi, ternyata di geografi tidak, anak-anak, di IPS tidak. Relief muka bumi itu adalah tinggi rendahnya muka bumi diukur dari permukaan laut. Jadi berapa meter di atas laut atau berapa meter di bawah laut, itu namanya relief. Nah, kenapa laut digunakan sebagai ukuran? Karena laut permukaannya datar. Di muka bumi seluruh laut datar. Tidak ada kan di sebuah negara lautnya tinggi sendiri atau menonjol. Tidak. Jadi laut digunakan sebagai ukuran karena laut cenderung stabil dan datar. Nah, karena tinggi rendahnya dari permukaan laut, maka tentu saja dibagi satuannya adalah DPL. Kalau di daratan namanya di atas permukaan laut. Kalau di lautan, di dasar laut berarti satuannya adalah di bawah permukaan laut, sama, yaitu DPL. Relief muka bumi karena dasarnya itu adalah permukaan laut, tentu ada di atas laut, ada di bawah laut. Maka dibedakan menjadi dua. Relief permukaan bumi berarti di atas laut ya, dan relief dasar laut. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu. Dari yang termudah dulu. Relief permukaan bumi yang bisa kita lihat sehari-hari kalau kamu kesana kemari, kamu biasanya melihat, karena memang kalau relief permukaan bumi itu tampak oleh mata. Nah, seperti ini, macam-macam. Ternyata tidak datar kan? Relief permukaan bumi itu ada gunung, ada lembah, ada dataran tinggi, ada perbukitan. Di situ juga ada sungai, ada danau, bahkan ada dataran rendah. Oke. Kita mulai dari yang dataran rendah dulu ya, dari ujung paling kiri, atau kalau kamu lihat video berarti paling kanan. Dataran rendah. Yang dimaksud dengan dataran rendah itu seperti apa? Kalian lihat ada laut di paling, ya, Ibu perlihatkan. Nah, itu ada lautnya kan, itu berarti dataran rendah itu adalah relief permukaan bumi yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi rendah saja, datar rendah dan datar. Itu dataran rendah. Contohnya dataran rendah banyak. Kalau kamu melihat sebuah wilayah dengan 150 meter DPL, berarti itu dataran rendah. Dataran rendah contohnya banyak di dataran rendah utara Pulau Jawa atau dataran rendah barat Kalimantan, timur Kalimantan gitu. Berarti yang biasanya itu adalah di daerah dekat lautan. Berikutnya itu adalah danau. Danau tentu saja beda dengan laut ya. Jadi danau itu adalah tubuh air yang terdapat di daratan. Airnya bersumber
dari sungai, bisa juga bersumber dari dalam bumi. Itu danau. Jadi danau itu terpisah dari lautan karena tubuh air di daratan. Berikutnya, kita lihat yang di atasnya itu perbukitan. Oke, perbukitan itu adalah deretan bukit-bukit. Loh, kok bukit, Bu? Iya, seperti gunung, tetapi ketinggiannya hanya kurang dari 600 meter, itu bukit. Kalau gunung, kita lanjutkan saja langsung ke gunung. Kalau gunung itu ketinggiannya lebih dari 600 meter DPL. Kalau bukit kurang dari 600 meter DPL. Oke. Berikutnya, silahkan lihat yang gambar nomor 3. Kelihatan ya? Oke, gambar nomor 3 itu adalah dataran tinggi. Apa yang kalian lihat di sana? Boleh dengan di zoom videonya, boleh dengan di zoom. Apa yang kalian lihat di sana? Seperti datar ya, tetapi tempatnya tinggi banget, lebih tinggi bahkan dari perbukitan. Ya, karena yang disebut dengan dataran tinggi itu adalah dikenal juga dengan nama plato. Itu adalah sebuah dataran yang relief datar dengan ketinggian lebih dari 200 meter DPL. Bahkan ada yang mencapai 600 meter DPL. DPL tadi adalah di atas permukaan laut. Contohnya di mana? Contohnya itu adalah dataran tinggi Bandung. Ya. Kemudian dataran tinggi Dieng. Kemudian dataran tinggi Gayo di Aceh. Oke, dan masih banyak yang bisa kamu baca melalui buku cetak bagian yang kedua itu dataran tinggi itu. Kemudian silahkan lihat yang lembah. Oke anak-anak, lembah. Di lembah apa yang terjadi di sana? Lembah itu adalah wilayah yang terdapat di antara dua bukit atau dua gunung. Seperti itu, sebuah cekungan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya canyon. Oke, kita lanjut. Nah, sementara di dasar laut anak-anak, relief dasar laut itu bentuknya seperti ini nih. Ternyata dasar laut itu tidak rata seperti bayangan kita ya. Ya betul, dasar laut itu juga ada yang curam, ada yang datar, kemudian ada yang menonjol seperti itu. Mari kita lihat lebih tepatnya seperti ini. Atau kalau saya iris seperti ini. Relief dasar laut tadi satuannya adalah DPL, di bawah permukaan laut. Ibu ke depan ya anak-anak. Relief dasar laut itu terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah shelf atau dangkalan. Shelf atau dangkalan itu adalah wilayah di dekat permukaan daratan dengan relatif landai, dengan kedalaman kurang dari 500 meter. Bahkan ada yang sampai cuma 200 meter. Wilayah-wilayah laut Indonesia itu termasuk dangkalan atau shelf. Di Indonesia maka ada dangkalan Sunda, dangkalan Sahur. Berikutnya yang berbentuk seperti U, berbentuk seperti cekung tapi dalam. Nih, siut. Ini namanya adalah lubuk laut. Kalau yang menonjol seperti ini namanya ambang laut. Ambang laut itu adalah wilayah yang seperti dataran tinggi memisahkan dua laut dalam. Yang ini itu
sangat dalam dan sangat berbahaya karena memiliki kedalaman sangat tinggi. Sempit curam namanya adalah palung. Dalam bahasa Inggris atau internasional namanya adalah trough. Berikutnya anak-anak, oh ya lupa, ada palung laut terdalam di dunia. Salah satunya Indonesia punya loh. Kalau yang terdalam di dunia itu terletak di Filipina. Namanya adalah palung laut Marina. Berikutnya, ini adalah gunung laut. Apa gunung laut? Ya, gunung yang kaki-kakinya terletak di lautan. Apakah berbahaya? Berbahaya kalau dia aktif, karena akan menimbulkan getarannya, bisa menimbulkan tsunami. Oke, bisa dicatat anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.